Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Cerita Ainun. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di saat Rendra sudah mulai luluh dan tumbuh rasa cinta kepada Alia, tiba-tiba hadir sosok pria di rumah tangga mereka. Dia adalah Reza, masa lalu dari Alia yang mencoba untuk mengambil Alia dari Rendra. Lalu bagaimana sikap Rendra dengan kehadiran Reza? Dan apakah Alia akan tetap bertahan bersama Rendra? Semua jawaban akan hadir di episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Udara di dalam kafe mendadak terasa mencekik. Alia menatap Rendra yang berdiri tegap di ambang pintu, matanya tajam dan penuh ketegangan. Sementara di seberangnya, Reza masih menggenggam tangannya, seakan menegaskan bahwa ia adalah jalan keluar yang selama ini Alia cari. Jantungnya berdegup kencang. Sudah waktunya pulang, kata Rendra akhirnya, suaranya datar tetapi syarat makna. Alia menelan ludah. Kata-kata itu lebih terdengar seperti perintah daripada ajakan. Reza mengeratkan genggamannya. Dia tidak harus ikut denganmu, Rendra. Mata Rendra beralih ke tangan mereka yang masih bertaut. Seketika, tatapannya menjadi lebih dingin. Alia dengan cepat menarik tangannya dari genggaman Reza. Reza, suaranya terdengar ragu. Reza menoleh padanya, berharap. Alia, kau tidak bahagia bersamanya kan? Aku bisa membawamu pergi dari sini. Kita bisa memulai kembali. Alia menghela napas berat. Ia menginginkan kebebasan, tetapi perlahan ia melirik Rendra. Pria itu tetap berdiri diam, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya. Sebuah ketakutan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bukan takut kehilangan kendali, tapi takut kehilangan dirinya. Alia meremas jemarinya, hatinya diliputi kebingungan. Reza, katanya pelan. Aku berterima kasih karena engkau masih peduli padaku. Tapi, tebak Reza, ekspresinya mulai berubah kecewa. Alia menghembuskan napas panjang sebelum melanjutkan. Aku tidak bisa pergi denganmu. Reza terdiam, menatapnya seolah tidak percaya. Kau memilih tetap bersamanya? Suaranya terdengar pahit. Alia mengangguk. Meskipun hatinya masih berdebar. Aku tidak tahu apakah yang aku lakukan ini benar atau tidak. Tapi, aku merasa aku belum bisa pergi. Reza menatapnya dalam-dalam, mencoba memahami. Tapi akhirnya, ia hanya tersenyum kecil senyum yang dipenuhi luka. Aku mengerti, katanya akhirnya. Tapi jika suatu hari engkau sadar engkau ingin pergi, Alia, aku akan selalu ada untukmu. Alia menahan napas, merasa hatinya mencelos mendengar kata-kata itu. Reza berdiri, meraih tangannya sekali lagi, tetapi kali ini hanya untuk menggenggamnya sebentar sebelum melepaskannya dengan penuh pengertian. Ia melangkah pergi, meninggalkan Alia yang masih berdiri di sana, di antara dua pilihan yang telah ia buat. Rendra tidak mengatakan apapun sepanjang perjalanan pulang. Di dalam mobil, Alia hanya bisa mencuri pandang ke arahnya. Tapi pria itu tetap diam, fokus mengemudi. Namun, genggaman Rendra di setir terlihat lebih kuat dari biasanya. Alia menggigit bibir. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sampai akhirnya, saat mereka tiba di rumah dan Rendra hendak melangkah pergi, Alia memanggilnya. Rendra, pria itu berhenti tetapi tidak berbalik. Kenapa engkau datang ke kafe tadi? Tanyanya pelan. Untuk beberapa saat hanya ada keheningan. Lalu, Rendra akhirnya menjawab, suaranya nyaris seperti bisikan. Karena aku tidak ingin kau pergi. Alia tertegun. Baru kali ini, kata-kata pria itu terdengar begitu jujur, tanpa embel-embel kekuasaan atau otoritas. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa bahwa hatinya benar-benar telah membuat pilihan. Suasana rumah terasa hampa. Sejak pertemuan dengan Reza di kafe, Alia tahu bahwa Rendra semakin menjauh darinya. Ia tidak lagi berbicara banyak, tidak lagi mencari-cari alasan untuk berada di dekatnya. Namun,
Yang paling membuat Alia tidak tenang adalah tatapan pria itu. Tatapan seorang yang sedang bersiap untuk kehilangan. Suatu malam, Alia memberanikan diri untuk mengetuk pintu ruang kerja Rendra. Masuk, suara itu terdengar datar seperti biasa. Alia melangkah masuk, jantungnya berdebar. Ia melihat Rendra duduk di balik meja kerjanya dengan sebuah map terbuka di depannya. Rendra mengangkat wajahnya, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ada apa? Alia menggigit bibirnya, berusaha merangkai kata. Aku ingin berbicara. Rendra mengangguk pelan, lalu menutup mapnya. Duduklah. Alia menarik napas sebelum berkata, aku tahu engkau tahu tentang rencanaku. Rendra tidak bereaksi. Aku memang pernah berpikir untuk pergi. Aku merasa terkekang di sini. Aku merasa. Alia menatapnya dengan hati-hati. Aku merasa ini bukan hidup yang aku inginkan. Rendra tetap diam. Tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berubah. Aku mengerti. Ucapnya akhirnya, suaranya tenang tetapi berat. Jika engkau ingin pergi, Alia, aku tidak akan menghalangimu. Alia membelalakkan mata. Ia mengira Rendra akan marah, akan memaksanya tetap tinggal seperti dulu. Tapi tidak. Alih-alih menahannya, Rendra justru melepaskannya. Aku bisa mengurus semua dokumen perceraianmu. Lanjut Rendra, suaranya nyaris seperti bisikan. Hutang keluargamu sudah lunas. Kau bebas pergi kapan saja. Alia menatapnya tak percaya. Jadi, kau benar-benar rela aku pergi? Rendra tersenyum kecil, tetapi senyum itu menyakitkan. Aku sudah terlalu lama menahan orang-orang yang kucintai, Alia, dan mereka tetap pergi pada akhirnya. Jantung Alia berdebar mendengar kata-kata itu. Orang-orang yang kau cintai. Ulangnya pelan. Rendra menatapnya dalam. Aku tidak tahu kapan tepatnya, tapi aku tidak ingin melihatmu tidak bahagia. Alia merasa dadanya sesak. Jika Rendra bersikap keras padanya, mungkin ia akan lebih mudah pergi. Tapi melihat pria itu rela berkorban untuk kebahagiaannya, ia mulai ragu. Alia duduk di tempat tidurnya, menatap koper yang telah ia siapkan sejak beberapa hari lalu. Kini, ia benar-benar bisa pergi. Ia bebas. Tapi, kenapa dadanya terasa begitu berat? Di luar, hujan turun perlahan. Alia mendekati jendela, menatap pekarangan rumah yang sepi. Matanya menangkap sosok Rendra yang berdiri di balkon kamar kerjanya, menatap langit tanpa ekspresi. Ia terlihat kesepian, sama seperti malam ketika Alia pertama kali menyadari bahwa pria itu tidak sekeras yang ia kira. Alia menggenggam gelang perak di pergelangan tangannya hadiah pertama dari Rendra. Hatinya berbisik satu hal yang membuatnya tidak bisa memejamkan mata sepanjang malam. Benarkah kebebasan adalah yang paling ia inginkan? Atau ada sesuatu yang lebih berarti dari sekadar pergi? Malam terasa panjang bagi Alia. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper yang telah ia siapkan. Tadi sore, Rendra memberinya kebebasan untuk pergi. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, hanya sebuah pengorbanan yang menyentuh hatinya lebih dari yang ia sadari. Ia seharusnya merasa lega, tapi kenapa ada sesuatu yang mengganjal di dadanya? Perasaan ini bukan sekadar kebingungan. Ini adalah sesuatu yang selama ini ia tolak untuk akui. Sesuatu yang perlahan tumbuh di hatinya tanpa ia sadari. Alia menatap gelang perak di pergelangan tangannya, mengingat cara Rendra memberikannya tanpa kata-kata manis, tetapi penuh makna. Dadanya semakin sesak, ia menarik napas dalam dan keluar dari kamarnya. Alia berjalan menyusuri lorong rumah yang sunyi. Hatinya berdebar saat ia berdiri di depan pintu kamar kerja Rendra. Ia mengangkat tangannya, mengetuk pelan. Masuk. Suara Rendra terdengar datar dari dalam. Alia membuka pintu dan menemukan pria itu masih duduk di balik meja dengan sebuah gelas di tangannya. Pandangannya kosong tetapi ekspresinya tenang. Rendra melirik Alia sebentar sebelum kembali menatap minumannya. Kau belum tidur? Tanyanya. Alia melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Aku ingin bicara. Rendra meletakkan gelasnya.
lalu mengangkat alis. Tentang Alia menelan ludah, mengumpulkan keberanian. Tentang kepergianku. Rendra mengangguk pelan tetapi sorot matanya sedikit meredap. Aku sudah bilang Alia, jika kau ingin pergi, kau bebas. Alia menggeleng. Itu masalahnya. Aku tidak yakin ingin pergi. Mata Rendra menatapnya, kali ini dengan lebih dalam. Kenapa? Alia menggigit bibirnya, merasa sulit mengungkapkan apa yang ia rasakan. Aku pikir selama ini yang aku inginkan hanyalah kebebasan. Aku pikir menikah denganmu adalah hukuman. Rendra terdiam, membiarkannya melanjutkan. Tapi semakin aku mengenalmu, semakin aku sadar bahwa engkau bukan hanya pria yang mengikatku dengan perjanjian ini. Lanjutnya, suaranya mulai bergetar. Kau seseorang yang terluka. Kau kehilangan orang-orang yang kau cintai, dan kau takut kehilangan lagi. Alia menghela napas sebelum melanjutkan. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaanku berubah. Tapi aku sadar sekarang, ia menatap Rendra, matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingin pergi. Rendra terkejut. Jemarinya yang tadi menggenggam gelas kini mengendur. Alia tersenyum kecil meskipun hatinya masih berdebar. Aku ingin tetap di sini, bukan karena aku tidak punya pilihan, tapi karena aku ingin. Keheningan memenuhi ruangan. Rendra menatapnya lama, seakan ingin memastikan bahwa yang ia dengar benar-benar nyata. Lalu, tanpa peringatan, pria itu berdiri dan melangkah mendekati Alia. Ia tidak mengatakan apapun. Tidak ada janji manis, tidak ada kata-kata penuh rayuan. Yang ada hanya dirinya, dan tangan besarnya yang terangkat perlahan menyentuh wajah Alia dengan lembut. Tatapannya tidak lagi dingin, tidak lagi penuh dengan bayangan masa lalu. Untuk pertama kalinya, Alia melihat Rendra sebagai seorang pria yang bukan hanya suaminya karena sebuah perjanjian tapi seseorang yang ingin ia pilih. Hatinya telah terikat, dan ia tahu kali ini ia tidak akan lari lagi. Dunia Alia seakan runtuh saat dokter menyampaikan kabar itu. Ia berdiri di sudut ruangan rumah sakit, kedua tangannya mengepal erat. Dadanya terasa sesak, sementara di depannya, Rendra duduk di ranjang periksa dengan ekspresi datar, seolah tidak terkejut dengan apa yang baru saja ia dengar. Kondisi jantung Pak Rendra sudah melemah, kata dokter dengan nada hati-hati. Kami bisa berusaha menanganinya, tapi keadaannya cukup serius. Alia menatap dokter dengan penuh harap. Ada cara untuk menyembuhkannya kan? Operasi? Pengobatan? Dokter menghela napas. Ada, tapi risikonya tinggi. Dan dengan kondisi Pak Rendra saat ini, ia ragu sejenak sebelum melanjutkan. Waktunya mungkin tidak akan lama. Alia merasa kakinya hampir tidak mampu menopang tubuhnya. Sementara itu, Rendra tetap diam. Ia hanya menatap dokter dengan tatapan yang sulit ditebak. Lalu dengan nada tenang, ia berkata, "Terima kasih dok." Dokter mengangguk dan keluar dari ruangan, meninggalkan keduanya dalam keheningan yang menyesakan. Alia berbalik, menatap Rendra dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kau tahu soal ini ya?" Tanyanya pelan, suaranya bergetar. Rendra menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Aku sudah lama curiga, tapi aku tidak ingin membuatmu khawatir." Alia mendekat, matanya penuh dengan emosi yang tak bisa ia tahan lagi. "Jadi kau diam saja? Kau tidak berniat melakukan apapun?" Rendra menatap keluar jendela. "Apa gunanya Alia? Hidupku selama ini hanya diisi dengan kehilangan. Aku tidak ingin membuang waktu yang tersisa dengan terus berjuang melawan sesuatu yang mungkin tidak bisa kutaklukkan." Alia menggeleng, air mata mulai jatuh. "Jangan bicara seperti itu. Kau tidak boleh menyerah begitu saja." Rendra menatapnya, lalu mengulurkan tangan untuk menggenggam jemari Alia. "Aku tidak menyerah," katanya lembut. "Aku hanya ingin menghabiskan sisa waktuku dengan tenang bersamamu." Alia terisak, hatinya seperti diremas. "Tidak, aku tidak ingin kau bicara soal waktu yang tersisa. Aku tidak ingin kehilanganmu, Rendra." Pria itu tersenyum, tetapi senyum itu penuh luka.
Aku juga tidak ingin meninggalkanmu, Alia. Alia meremas tangannya erat, seakan jika ia menggenggam lebih kuat, ia bisa mencegahnya pergi. Aku tidak peduli berapa lama waktumu. Aku akan tetap di sini. Aku akan menemanimu. Rendra menatapnya dalam, lalu menarik Alia ke dalam pelukannya. Terima kasih, Alia. Alia menutup matanya, merasakan detak jantung Rendra yang masih berdetak di dadanya. Ia berjanji dalam hati, jika waktu mereka memang terbatas, maka ia akan memastikan setiap detik yang tersisa berarti. Sejak kabar buruk itu datang, dunia Alia berubah. Ia tidak lagi memikirkan kebebasan, tidak lagi memikirkan kehidupannya sendiri. Satu-satunya hal yang ada di kepalanya hanyalah Rendra pria yang dulu ia benci, yang perlahan ia pahami, dan kini seseorang yang begitu ia cintai. Hari-harinya kini dipenuhi dengan merawat Rendra. Alia, aku bisa melakukannya sendiri, keluh Rendra ketika Alia menyuapkan sarapan untuknya. Alia mendengus, diam, dan makan. Rendra menatapnya lalu tersenyum kecil. Kau semakin galak. Alia hanya memutar mata. Dan kau semakin bandel. Rendra akhirnya menerima suapan Alia tanpa perlawanan. Walau tubuhnya masih terlihat kuat, Alia tahu kondisinya semakin memburuk. Napasnya lebih sering tersengal, dan kadang di tengah malam, ia mendapati Rendra terjaga, menahan nyeri di dadanya tanpa suara. Tetapi pria itu tetap bertahan, seolah tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan Alia. Dan itu membuat hati Alia semakin sakit. Suatu sore, Alia mengajak Rendra ke taman belakang rumah. Ia menyiapkan kursi nyaman untuknya dengan selimut di pangkuannya. Angin sore yang sejuk bertiup lembut membuat suasana menjadi tenang. Kenapa tiba-tiba kau mengajakku ke sini? Tanya Rendra, menatap langit yang mulai berubah jingga. Alia duduk di sampingnya dan tersenyum. Karena aku ingin menikmati matahari terbenam bersamamu. Rendra menatapnya dalam, lalu menghela napas. Kau terlalu baik padaku, Alia. Alia menggeleng. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Rendra diam sesaat, lalu menatapnya dengan tatapan yang lebih lembut dari biasanya. Kalau saja aku bertemu denganmu lebih awal, mungkin hidupku tidak akan terasa sesepi ini. Alia menggenggam tangan Rendra, menghangatkannya dengan jemarinya. Tapi kita bertemu sekarang, dan itu yang terpenting. Rendra tersenyum tipis, tetapi Alia bisa melihat kesedihan di matanya. Alia, ada satu hal yang ingin kuminta darimu. Alia menatapnya, jantungnya berdebar. Apa? Rendra mengusap jemari Alia dengan lembut. Jika aku pergi nanti, jangan bersedih terlalu lama. Lanjutkan hidupmu, temukan kebahagiaanmu. Mata Alia memanas. Ia menggigit bibirnya, menahan isak yang hampir pecah. Kau bicara seolah-olah sudah menyerah, suaranya bergetar. Rendra menggeleng. Aku tidak menyerah. Aku hanya ingin memastikan engkau baik-baik saja nanti. Alia menunduk, air matanya jatuh ke pangkuannya. Tidak ada nanti, Rendra. Yang ada hanya sekarang. Dan sekarang, aku ingin bersamamu. Aku ingin membuatmu bahagia selama engkau masih di sini. Rendra menatapnya lama, lalu tanpa berkata apa-apa, ia menarik Alia ke dalam pelukannya. Alia menutup matanya, merasakan detak jantung pria itu yang masih berdenyut hangat di dadanya. Ia tahu waktu mereka mungkin tidak lama lagi, tapi selama masih ada kesempatan, ia akan memastikan bahwa setiap detik yang mereka lewati adalah kebahagiaan yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam itu, angin berhembus lembut melalui celah jendela kamar Rendra. Hujan turun perlahan, menimbulkan suara menenangkan di luar. Alia duduk di samping ranjang, jemarinya erat menggenggam tangan Rendra yang terasa lebih dingin dari biasanya. Sejak penyakitnya semakin parah, Rendra lebih sering terbaring di tempat tidur. Namun, meski tubuhnya melemah, tatapan matanya tetap penuh ketegasan. Alia, Rendra membuka suara. Suaranya terdengar serak dan lemah. Alia menoleh, menatap pria itu dengan penuh perhatian. Aku di sini. Kau butuh sesuatu? Rendra menarik napas panjang sebelum berbicara.
Aku ingin kau tetap di sisiku sampai akhir. Alia tersentak. Dadanya terasa sesak. Aku sudah di sini, bisiknya menggenggam tangan Rendra lebih erat. Aku tidak akan pergi kemanapun. Rendra menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Aku tahu aku bukan pria yang baik. Aku memulai pernikahan ini dengan cara yang salah. Aku memaksamu, aku membuatmu menderita. Alia menggeleng cepat. Jangan katakan itu. Tapi itu kenyataannya. Rendra menatap langit-langit dengan mata kosong. Aku tidak pernah berpikir aku akan mencintaimu, Alia. Awalnya, kau hanya bagian dari perjanjian. Aku hanya ingin seseorang di sisiku agar aku tidak merasa sendirian. Alia menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Tapi kau berbeda, lanjut Rendra dengan suara pelan. Kau tidak hanya berada di sini secara fisik, kau menyentuh bagian hatiku yang sudah lama mati. Alia terdiam, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Rendra menarik napas pelan lalu menatapnya. Aku mencintaimu, Alia. Alia menahan napas. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku tahu ini mungkin terdengar egois mengingat bagaimana aku memperlakukanmu dulu. Suara Rendra bergetar. Tapi kau adalah cahaya dalam hidupku, sesuatu yang tidak pernah kuduga akan kumiliki setelah kehilangan segalanya. Alia menggigit bibirnya, mencoba menahan isakan. Aku tidak peduli bagaimana awalnya, katanya dengan suara lirih. Yang aku tahu, aku juga mencintaimu. Rendra terkejut, matanya melembut. Alia mengangguk, tersenyum di antara air matanya. Aku tidak menyadarinya pada awalnya. Aku membencimu, aku ingin lari. Tapi semakin aku mengenalmu, semakin aku sadar bahwa aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Rendra menutup matanya sejenak, seolah ingin mengabadikan kata-kata itu dalam hatinya. Ia menggenggam tangan Alia dengan sekuat tenaga yang tersisa. Berjanjilah padaku, tetaplah di sisiku sampai saatnya tiba. Alia menunduk, air matanya jatuh ke pangkuannya. Aku berjanji. Mereka terdiam sejenak, hanya suara hujan yang terdengar di antara mereka. Rendra tersenyum kecil dan dengan susah payah mengangkat tangannya yang lemah untuk mengusap pipi Alia. Terima kasih karena telah mencintaiku. Alia memejamkan mata, merasakan sentuhan hangat itu. Sejak malam itu, Alia semakin bertekad untuk berada di sisi Rendra setiap waktu. Ia menyiapkan makanan dengan tangannya sendiri, memastikan pria itu memakan sesuatu meski seringkali nafsu makannya hilang. Setiap pagi, ia membantu Rendra berjalan ke teras rumah, membiarkan pria itu menikmati udara segar meski hanya sebentar. Lihat, bunga mawar di taman sudah mulai mekar, kata Alia suatu pagi menunjuk ke taman di depan mereka. Rendra tersenyum kecil. Mawar itu seperti kau. Alia menoleh. Apa maksudmu? Kau indah, tapi juga kuat, kata Rendra pelan. Kau bertahan meski angin kencang berusaha menjatuhkanmu. Alia terdiam, dadanya terasa hangat sekaligus nyeri. Kau tahu, lanjut Rendra. Aku dulu berpikir kebahagiaan sudah tidak ada lagi dalam hidupku. Alia menelan ludah, menahan emosinya. Tapi kau ada di sini, dan aku ingin menikmati setiap detik bersamamu, kata Rendra, suaranya lirih. Alia mengangguk, lalu menggenggam tangannya erat. Aku juga. Dan sejak itu, setiap hari yang mereka lewati terasa begitu berarti. Mereka tidak membicarakan masa depan. Tidak ada lagi kata-kata tentang kepergian atau kematian. Yang mereka tahu, mereka masih memiliki hari ini. Dan itu cukup. Malam itu, Alia terjaga. Ia menoleh ke sisi tempat tidur, melihat Rendra yang tertidur dengan napas pelan dan teratur. Alia mengusap lembut rambut pria itu, lalu membisikkan sesuatu yang selama ini ia simpan dalam hatinya. Aku mencintaimu, Rendra, sampai kapanpun. Ia berjanji. Tidak peduli berapa lama waktu yang tersisa, ia akan tetap di sini, bersama pria yang telah mengubah hidupnya. Sampai akhir. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dalam kamar yang hanya diterangi lampu redup, Alia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Rendra yang terasa semakin dingin.
Napas pria itu terdengar pelan dan berat, seperti beban yang begitu sulit untuk ditanggung. Sejak beberapa hari terakhir, kondisinya semakin memburuk. Dokter sudah memperingatkan bahwa waktunya mungkin tidak akan lama lagi, tapi Alia menolak mempercayainya. Ia tidak siap. Tidak sekarang. Alia, suara Rendra terdengar serak dan lemah hampir seperti bisikan. Alia buru-buru mendekat menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Aku di sini. Aku tidak akan kemana-mana. Rendra membuka matanya perlahan, menatap Alia dengan sorot yang melembut. Jangan menangis. Alia menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang sejak tadi menggenang. Aku tidak menangis, katanya meski suaranya bergetar. Rendra tersenyum tipis. Pembohong. Alia tertawa kecil di antara isakannya, lalu menggenggam tangan pria itu lebih erat. Kalau engkau tahu aku berbohong, kenapa masih bertanya? Aku hanya ingin mendengar suaramu. Alia menelan ludah, merasakan hatinya mencelos. Ia tahu Rendra sedang berusaha menguatkan dirinya. Kau akan baik-baik saja, kata Alia. Suaranya nyaris berbisik. Aku akan merawatmu, menjagamu. Kau hanya perlu bertahan sedikit lagi. Rendra menghela napas pelan. Alia, aku lelah. Hati Alia mencelos mendengar kata-kata itu. Tapi, aku tidak ingin pergi begitu saja. Lanjut Rendra, menatapnya dengan mata penuh arti. Aku ingin mengingat setiap detik bersamamu. Aku ingin melihat senyummu lebih lama lagi. Alia mengangguk, menggenggam tangannya lebih erat. Kalau begitu, bertahanlah untukku. Rendra tersenyum tipis. Aku akan mencoba. Malam semakin larut, tetapi Alia tidak beranjak sedikit pun. Ia tetap duduk di samping Rendra, mengusap tangannya dengan lembut. Tiba-tiba, napas Rendra tersengal. Rendra, Alia buru-buru membungkuk. Panik melihat pria itu yang tiba-tiba merintih pelan sambil menekan dadanya. Alia, suara Rendra melemah. Tunggu, aku akan memanggil dokter. Alia hendak bangkit, tetapi tangan Rendra menggenggam pergelangan tangannya lemah. Tetap di sini, tapi Alia, kumohon. Alia menelan tangisnya, lalu kembali duduk. Ia meraih wajah Rendra, menatapnya dengan air mata yang mulai jatuh tanpa kendali. Aku di sini. Aku tidak akan pergi kemanapun. Rendra tersenyum kecil. Terima kasih. Dadanya naik turun dengan napas yang semakin berat. Sorot matanya mulai sayu, seolah kesadarannya perlahan memudar. Rendra, bertahanlah, suara Alia bergetar. Rendra menatapnya sekali lagi, lalu dengan sisa tenaga yang ia punya, ia mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Alia. Aku mencintaimu. Air mata Alia jatuh lebih deras. Aku juga mencintaimu, Rendra. Tangan Rendra perlahan melemah dan jatuh ke ranjang. Napasnya terhenti. Alia membeku. Rendra, tidak ada jawaban. Rendra, suara Alia mulai histeris. Ia mengguncang tubuh pria itu, tetapi tidak ada respons. Tidak ada lagi napas yang memburu. Tidak ada lagi suara serak yang selalu menenangkannya. Hanya keheningan. Alia menutup mulutnya, menahan isakan yang pecah. Pria itu telah pergi. Dan bersamanya, sebagian hatinya ikut mati. Suasana rumah terasa begitu hening, seakan waktu berhenti. Hujan yang sejak tadi turun perlahan kini reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di dalam kamar, Alia masih duduk di tepi ranjang, jemarinya menggenggam tangan Rendra yang kini telah kehilangan hangatnya. Tubuh pria itu tampak damai, seolah hanya tertidur. Tapi Alia tahu, ia tidak akan pernah membuka matanya lagi. Air mata Alia jatuh tanpa henti. Dadanya terasa sesak, seperti ada lubang besar yang menganga di dalam hatinya. Rendra, suaranya nyaris, tak terdengar, penuh dengan kepedihan. Kenapa engkau begitu cepat pergi? Ia membelai wajah pria itu dengan lembut, mengusap garis-garis halus yang dulu selalu terlihat tegas. Sekarang hanya ada ketenangan. Seakan semua beban yang selama ini ia pikul telah menghilang. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Arini berdiri di sana dengan mata sembab, menutup mulutnya sambil berusaha menahan tangis. Alia, suaranya bergetar. Alia menoleh perlahan, lalu menggeleng lemah. Dia pergi,
Arini. Arini meneteskan air mata dan segera berlari mendekat. Ia menggenggam pundak Alia, berusaha menguatkan wanita itu meskipun dirinya sendiri juga hancur. Alia, kita harus memberitahu dokter. Alia tidak menjawab. Ia hanya terus menatap wajah Rendra, seakan menolak kenyataan bahwa pria itu benar-benar telah tiada. Alia, ayo. Arini menggenggam tangannya pelan. Alia mengangguk lemah, lalu dengan berat hati, ia melepaskan genggamannya dari tangan Rendra yang kini tak lagi menggenggam balik. Hari itu, langit mendung, seakan turut berduka atas kepergian Rendra. Pemakaman berlangsung khidmat, dihadiri oleh orang-orang yang mengenalnya, beberapa kolega bisnis, kerabat jauh, dan para pegawai rumahnya yang sudah lama mengabdi. Alia berdiri di dekat pusara, tubuhnya gemetar saat tanah mulai menutupi peti Rendra. Hatinya terasa kosong, seolah bagian dari dirinya ikut dikubur bersama pria itu. Arini berdiri di sampingnya, memegang bahunya dengan lembut. Namun, Alia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap tanah merah di hadapannya, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Saat prosesi selesai dan para pelayat mulai pergi satu persatu, Alia tetap berdiri di sana. Ia berjongkok perlahan, menyentuhkan tangannya ke tanah yang masih basah. Kau bilang akan mencoba bertahan untukku, Rendra, suaranya bergetar. Tapi kenapa engkau pergi begitu cepat? Angin berhembus pelan, menyapu helaian rambutnya yang tergerai. Alia memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh. Aku mencintaimu, bisiknya lirih, dan aku akan selalu mencintaimu, bahkan setelah kau pergi. Seolah menjawab kesedihannya, angin kembali berhembus lembut, membelai wajahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak Rendra pergi, Alia tersenyum di antara air matanya. Ia tahu cinta mereka tidak berakhir di sini. Rendra mungkin telah pergi dari dunia ini, tetapi cintanya akan selalu hidup dalam hatinya. Selamanya. Beberapa minggu setelah kepergian Rendra, rumah megah yang dulu terasa seperti penjara kini menjadi tempat yang penuh kenangan. Setiap sudutnya menyimpan jejak pria itu, suara langkahnya di koridor, bau parfum yang masih tercium samar di kamarnya, dan kehangatan yang dulu ia berikan tanpa banyak kata. Alia duduk di ruang kerja Rendra, menatap amplop coklat yang baru saja diberikan oleh pengacara keluarga. Di dalamnya ada surat wasiat Rendra yang telah disiapkan jauh sebelum ia pergi. Tangannya gemetar saat membuka lembaran itu. Untuk Alia, jika engkau membaca ini, itu berarti aku telah pergi. Aku tahu aku bukan pria yang mudah dicintai, tapi sejak kehadiranmu dalam hidupku, aku belajar merasakan sesuatu yang dulu kupikir telah mati. Harapan. Kau datang sebagai cahaya di tengah kegelapanku, dan untuk itu aku berterima kasih. Aku telah menyiapkan semuanya untukmu. Rumah ini, aset-aset yang kumiliki, dan segala yang engkau butuhkan untuk hidup dengan layak. Tapi lebih dari itu, aku ingin engkau hidup dengan bahagia, Alia. Aku ingin kau melanjutkan hidup, menemukan kebahagiaan yang pantas kau dapatkan. Jangan terjebak dalam kenangan tentangku, karena aku akan selalu ada di hatimu, di setiap langkah yang kau ambil. Cintaku untukmu tidak berakhir di sini. Rendra. Alia menutup mulutnya, menahan isakan yang tak terbendung. Arini, yang berdiri di sampingnya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Rendra benar-benar mencintaimu, Alia. Alia mengangguk, menggenggam surat itu erat-erat di dadanya. Aku tahu, suaranya parau. Beberapa hari kemudian, Alia mengambil keputusan besar. Ia tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan. Rendra menginginkan kebahagiaannya dan ia harus menghormati itu. Apa kau yakin ingin meninggalkan rumah ini? Tanya Arini ragu saat Alia mulai mengemasi barang-barangnya. Alia tersenyum kecil. Aku tidak benar-benar meninggalkannya. Aku hanya ingin mencari tujuan baru. Rumah ini akan selalu menjadi bagian dari hidupku, tapi aku harus melangkah ke depan. Arini mengangguk memahami keputusan itu. Aku akan selalu bersamamu kemanapun kau pergi. Alia menatap sahabatnya dengan haru. Terima kasih Arini, aku tidak akan bisa melewati semua ini tanpa dukunganmu.
Dengan tekad yang baru, Alia meninggalkan rumah itu bukan untuk melupakan, tapi untuk membawa kenangan tentang Rendra ke dalam hidup yang lebih berarti. Ia kini tahu, cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang diimpikan. Terkadang, ia hadir dalam cara yang tak terduga, mengajarkan makna pengorbanan, ketulusan, dan keabadian. Dan cinta Rendra akan selalu hidup di hatinya, selamanya. Langit sore berwarna jingga keemasan ketika Alia berdiri di depan sebuah bangunan sederhana, namun penuh makna. Sebuah papan nama terpajang di depan pintu masuk, Yayasan Harapan Rendra. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dadanya yang terasa sesak oleh emosi. Ini adalah impiannya, sebuah tempat yang ia bangun untuk mengenang Rendra sebagai bentuk cinta yang tidak akan pernah pudar. Di dalam anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan berkumpul, tersenyum bahagia saat menerima bantuan. Alia melihat mereka dengan mata berkaca-kaca. Ini adalah awal baru, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan. Arini menghampirinya dengan senyum lembut. Kau berhasil, Alia. Rendra pasti bangga melihat ini. Alia mengangguk, menatap langit yang mulai gelap. Aku ingin mengenangnya dengan cara yang lebih baik, bukan hanya dalam kesedihan, tapi dengan sesuatu yang nyata. Malam itu, Alia kembali ke rumah dan duduk di balkon, menatap bintang-bintang di langit. Angin berhembus lembut, seolah membawa bisikan kenangan dari masa lalu. Ia mengeluarkan surat terakhir dari Rendra, membacanya sekali lagi. Setiap kata terasa begitu hidup, seakan pria itu masih di sisinya. Aku merindukanmu, Rendra, bisiknya pelan. Tapi aku akan menjalani hidup ini dengan cara yang engkau inginkan. Aku akan bahagia untukmu. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, membuat helaian rambutnya menari di udara. Ia tersenyum tipis, merasa seakan ada kehadiran Rendra yang menyentuhnya dalam keheningan. Alia menutup matanya, membiarkan air mata terakhir jatuh bukan lagi karena kesedihan, tapi karena rasa syukur. Cinta sejati tidak selalu datang dengan cara yang mudah, tetapi ia akan selalu hidup dalam hati mereka yang tulus. Dan di hatinya, cinta Rendra akan selalu abadi.